Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari. Beliau adalah guru besar di IAIN Madura. Jadi melanglang di dunia akademisi sejak tahun 93 sampai 2021. Beliau menjadi dosen dan guru besar di IAIN Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadir di tempat ini tidak salah, dan insya Allah ini merupakan hidayah dari Allah dan kita bertemu dengan orang-orang hebat. Beliau hingga saat ini sejak tahun 2021 sampai 2025 masih berkhidmat mengabdi di IAIN Madura. Bicara tentang P-Network sebagai revolusi di teknologi mata uang kita, saya lalu teringat dengan bagaimana awal mula misalnya dulu Aqua itu di launching dulu. Saat itu pencetus air minum dalam kemasan dianggap orang gila dan ditertawakan banyak orang, karena orang punya mindset begini, apa mak beda air ejola gitu kan, mak beda air ejola dia menggabungkan air lawan ngambil adrema agendongan, mak pas beda air ejola di botol di gelas, apa saya melihat itu awal-awal Aqua itu diluncurkan. Tetapi orang yang memiliki otak revolusioner itu memang cara berpikirnya memang agak gila. Saya menemukan satu kata-kata dalam sebuah buku, kalau tidak keliru bukunya Bapak Mardiki, bahwa ketika sesuatu itu tidak dilakukan dengan kegilaan, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Dan kita hari ini insya Allah termasuk orang-orang yang gila. Begitu kira-kira. Jadi gila dalam tanda kutip. Bagaimana tidak gila? Seperti beliau merelakan investasi uangnya sudah di atas 50 juta gara-gara orang transaksi pakai P. Padahal beliau masih belum punya teleponnya malaikat yang menentukan takdir. Belum punya nomor teleponnya malaikat ya. Yang punya channel kalau hal maksud dulu. Tetapi keyakinan, the law of the life. Jadi keyakinan ini menjadi salah satu kunci kesuksesan. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya begitu kira-kira. Tapi dalam bahasa dalam pesantren, wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Setiap sesuatu yang tidak kita yakini itu tidak akan memberikan manfaat apa. Betul. Jadi kita datang ke sini, saya datang ke sini. Ini bukan hanya persoalan takdir, tetapi saya datang ke sini karena memiliki keyakinan bahwa insya Allah ke depan PI merajai cryptocurrency di dunia. Mengapa saya katakan begitu? Karena coba saya searching di Google, pengguna P akun yang ada kan sudah di atas angka 50 juta lebih seluruh dunia, dan yang sudah migrasi 9 juta sampai 10 juta lebih. Itu pertanda bahwa P memang mendapatkan tempat di hati masyarakat di seluruh dunia. Untuk itu berkenaan dengan bagaimana landasan hukumnya di dalam salah satu kaidah fikih menjelaskan. Mohon maaf, saya berasal dari pendidikan Langker, jadi UNER, jurusan UNER, Universitas Air Langker, bukan Air Langker. Jadi S1, S2, S1 nya itu ya S2, S1, S2 itu sulam sabina. Jadi kalau masalah bagaimana, saya tadi bisik-bisik sama Prof. Asy'ari, karena Asy'ari bagaimana mau menjelaskan tentang legal hukum Islamnya bagaimana. Lalu saya teringat dengan sebuah kaidah yang berbunyi bahwa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu akan bergeser, akan berputar sesuai dengan ilatnya. Ada kaidah lain yang menyatakan bahwa al-hukmu yatawayyadu ma'a tawayyuril asniyati wal amkinah. Hukum itu akan berubah sesuai dengan ilat, situasi, kondisi, zaman, dan masa. Itu juga akan mempengaruhi hukum itu sendiri. Maka saya tadi bilang sama beliau,
bahwa awal-awal bunga bank dulu orang pesantren itu sangat kaku sekali menghadapi bunga bank, karena bunga bank dianggap riba, bunga bank dianggap sesuatu yang haram. Tetapi hasil muktamar Nahdlatul Ulama, saya lupa tahunnya tahun berapa, memutuskan bahwa hukum bank itu ada 3 dan ada yang memang memperbolehkan. Senyampang kita menabung di bank tidak hanya dalam rangka untuk kepentingan dikembangbiakkan arsip, maka itu diperbolehkan. Senyampang digunakan hanya untuk kepentingan keamanan, itu diperbolehkan. Maka berdasarkan ini, saya juga dapat referensi bahwa masalah hukum Islamnya tentu ini terjadi pro dan kontra. Kalau Nahdlatul Ulama Jawa Timur misalnya mengharapkan, tetapi PW Nahdlatul Ulama Jawa Barat kalau tidak keliru ya, Yogyakarta itu justru menghalalkan. Lalu urusan halal dan haram ini saya serahkan kepada yang ahli. Jadi sekarang saya hanya sebagai pengantar di sini. Kepada beliau, ya Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bi-taufiqi wa jamalana min khairi abidi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kiai Haji Matri Esa yang dalam hal ini sebagai eksekutor ya, bahkan mungkin motivator dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, dan juga saya hormati Bapak narasumber, moderator dan para kiai, para ulama dan seluruh pionir yang berbahagia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara ini. Semoga harapan dan doa kita semua ini bisa menjadi orang yang sukses, menjadi miliarder, milioner yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan kita selalu bersolawat dan salam, kita di dunia ini akan mendapatkan manfaat, termasuk akan dimudahkan rezeki kita, terutama cita-cita kita agar terwujud secepat mungkin OM. Amin. OM ini diprediksi di 2025 ini. Dan insyaallah dengan sholawat dan salam juga kita akan mendapatkan syafaat Nabi, akan mendapatkan pertolongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Adapun judul ataupun tema sentral yang diamanatkan kepada saya oleh panitia adalah cryptocurrency dan network perspektif Islam. Sebelum saya mengkaji lebih dalam terkait dengan dasar hukum, terlebih dahulu saya ingin menyebutkan kembali bahwa gambaran firman Allah dalam Al-Quran untuk mencapai sukses, untuk menjadi miliarder dan milioner itu kalau kata moderator tadi pendapat para ulama yang kontroversi, berbeda pendapat antara Jawa Timur dan Jawa Barat bahkan Jogja, itu wajar. Tapi kalau Allah menghendaki, kita yakin ya KI ini akan segera bohong. Karena dasarnya ya, kalau berdasar kepada pendapat tadi para ulama itu memang ngambang, kontroversial mereka. Tapi kalau Allah mengingatkan kepada kita agar kita yakin ya, kalau kata pemateri pertama tadi, kita akan bekerja mengeluarkan keringat ya, walaupun kalau di prinsip digitalisasi di IT teknologi
karena ini adalah bagian dari teknologi kan PI ini. Maka bagi kita yang hanya menggunakan ilmu atau otak itu pasti kita bekerja yang lebih ringan tapi mendapatkan hasil yang paling besar. Tapi itu ya. Tapi bagi orang yang kualitas ilmunya, kapasitas keilmuannya rendah, maka bekerja dengan otot tapi penghasilannya sangat kecil. Kalau saya melihat di sini semua yang hadir ini, walaupun mungkin ada yang hanya tamatan SD, tapi karena kita sudah bergabung di PI dan saya melihat semuanya sudah bercahaya semua. Padahal tidak ada lampu, ya, tidak ada lampu tapi bercahaya. Ini pertanda bahwa OM ini semakin dekat. Amin. Ya, semakin dekat. Bukan karena peluang, tapi memang cahayanya muncul. Yang pertama, saya teringat dengan ungkapan pemateri yang pertama tadi bahwa kesuksesan itu tergantung dari keyakinan dan diperkuat oleh dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, bagi hambaku yang bersungguh-sungguh walaupun hanya menambah petir tiap hari itu, walaupun misalnya satu diklaim dengan satu pi itu berapa? 5M ya, 5M. Tapi itu pekerjaan itu lebih berat dari otot sebenarnya. Kita sampai tidak bisa tidur sebelah pun. Kalau ngangkat batu itu kan tidak memerlukan otak ya. Kerja tidur makan. Kalau kita semalam memikirkan satu pi 5M. Ya. Kalau pemateri pertama tadi bukan menyumbang ke masjid-masjid, panti-panti asuhan, tapi bikin masjid. Luar biasa ya. Oleh karena itu juga kata Allah, bagi hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh dan yakin, ya, kata Rasulullah itu hambaku itu akan sukses tergantung dari keyakinan, sangkaan kita itu apa. PI ini apakah kita akan berdasar kepada pendapat para ulama yang kontroversial, Kiai Ma'ruf Amin, Prof. Agil Sirat, Prof. Samsudin yang beda pendapat itu ya silakan beda pendapat, tapi kalau kembali kepada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hambaku yang bersungguh-sungguh yakin dengan upayanya, kerja kerasnya yang maksimal, maka saya berikan jalan untuk menjadi miliarder, untuk mencapai sukses. Jangan ragu ya, jangan ragu. Insya Allah kalau saya mengupload di grup kemarin, kalau bisa cobalah kita selain beristighfar barengi dengan selalu baca Yasin. Baca Yasin setiap Jumat, setiap ada kata mubin. Kan ada 7 kali mubin itu di surat Yasin. Mau jadi gubernur, jangankan jadi gubernur, jadi kepala desa dan baca Yasin. Apalagi mau jadi miliarder kita. Bapak Ibu udah pernah baca Yasin, mungkin setiap mubin itu, ya Allah, mudah-mudahan satu pi benar-benar 5 kali. Amin. Di kata mubin itu mohon kepada Allah. Bagaimana Pak Salim ya? Ya, jangan meragukan pendapat yang kontroversial itu ya. Saya dengan Prof. Kiai Ma'ruf Amin bisa berbeda pendapat. Kalau saya bisa melegalkan 100% PI ini, tapi beliau itu masih mangga, masih gampang, masih beristimbat hukum. Termasuk Prof. Agil Sirat, Prof. Samsudin itu masih menggali. Ketika ditanya tentang kripto dan PI, kami masih menggali. Kalau Jawa Timur sudah mengharamkan ya. Tapi ulama-ulama besar yang terkenal tadi itu tidak mengatakan haram, tidak mengatakan, tidak berani. Prof. Agil dan Kiai Ma'ruf Amin ya. Termasuk Prof. Samsudin. Siapa yang tidak kenal mereka, diragukan kapasitas keilmuannya dalam soal jabatan, dalam soal kapabilitas keilmuan, kredibilitasnya, tidak ada yang meragukan tentang siapa mereka tokoh nasional itu. Oleh karena itu, untuk mencapai sukses ya, saya teringat dengan kalau pemateri tadi mengatakan bahwa PI ini kalau dibandingkan dengan bagaimana pengakuan Amerika kan gitu ya pemateri,
bahwa ternyata Cina itu masih di atas Amerika. Karena memang Rasulullah kan sudah menyebutkan dalam satu hadisnya, utrubul ilman walau bis. Kalau mau belajar tentang bagaimana PI itu belajar tentang bagaimana orang Cina. Jadi kita juga hati-hati di Indonesia ini, ya seperti kekhawatiran kita ke depan ini yang bisa menjadi RI 1 menjadi RI 2 karena kehebatan perekonomiannya orang Cina itu bisa menjadi presiden, wakil presiden ke depan. Kira-kira kita bisa mengimbangi mereka ke Madrid. Tapi kalau PI berhasil, kita tetap di atas mereka. Makanya kalau ada orang Cina yang hebat dalam soal ekonominya, kita dekati, jangan ditantang mereka. Mereka dianggap sesat menurut kita karena di dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu yang ditantang. Tapi dari satu sisi, yang musuh itu kalau dalam peperangan musuh itu sebenarnya punya ilmu pengetahuan yang harus kita dekati musuh. Iya kan, kayak kenapa orang Indonesia bisa mengalahkan dengan bambu runcingnya terhadap Belanda dan Jepang? Karena berburu dari sebagian ulama berpendapat bahwa misalnya orang Jepang atau orang Belanda pada saat itu melarang bangsa Indonesia makan ikan, apalagi hati dan kepalanya. Pernah Bapak Ibu dengar cerita ini, cerita orang-orang tua kita? Kita dilarang makan hati ikan, atau hati sapi, atau hati kambing, termasuk kepalanya, otaknya. Itu ajaran siapa itu? Ajaran Jepang dan Belanda. Nah, kalau misalnya ada larangan seperti itu, kita balik. Apa hikmahnya? Para ulama lah yang menemukan pada saat itu. Ternyata hikmah di balik larangan Jepang dan Belanda makan hati, otak dari ikan atau daging sapi, kambing itu karena dengan memakan otak dan hati itu membuat kita cerdas. Itu ya. Makanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini termasuk kategori yang cerdas semua. Siap Bapak Ibu, saya anggap yang hadir ini tergolong orang-orang yang cerdas karena bergabung di PI. Gila boleh. Ya ini saya akan sampaikan ya. Kalau orang yang sukses menurut tradisi budaya di Indonesia, kalau misalnya Bapak ketemu puluhan tahun Pak Supriyadi misalnya, ketemu dengan Pak Salim bertahun-tahun, 10 tahun, apa yang Pak Supriyadi tanyakan ke Pak Salim? Pak Salim sudah berapa anaknya? Ya, tanya anak kan? Sudah berapa istrinya Pak Salim? Itu yang ditanyakan Pak. Budaya di Indonesia, tapi kalau di Cina termasuk Jepang, ketika ketemu jangankan puluhan tahun, baru 1 minggu ketemu, lama tidak ketemu 1 minggu saja. Apa pertanyaan di Cina, di Jepang? Apa pekerjaanmu? Tidak perlu anak, tidak perlu istri, walaupun Kiai Marzuki sudah 4 istrinya misalnya. Kenapa Bapak kenal Kiai Marzuki? Ini di samping kanan saya. Walaupun sudah 4 anaknya, istrinya 4. Kenapa 4 anaknya misalnya Kiai Marzuki? Karena sengaja supaya tidak kelihatan, anak tidak usah terlalu banyak, yang penting istri 4. Seperti itu. Itu yang kita tanyakan, itu kekalahan kita dibanding Cina dan Amerika. Kita tanya, kalau ketemu katanya tahu rasanya gak enak, kalau apa pekerjaan benar kan? Benar tidak? Kita kalau tanya apa pekerjaanmu sekarang, gak enak kan? Pasti sudah berapa anaknya? Itu katanya bangga kaya kalau punya anak 3, itu yang hebat. Istri 1 hebat, tapi tidak bekerja. Diajak ke PI, oh ini meragukan ini. Iya, ini haram ini PI ini karena tidak bekerja. Nah kata pemateri tadi bekerja, semalam suntuk tidak tidur. Mungkin ini sampai agak kurus ini pemateri karena mikir aja. Apalagi moderator termasuk saya kurus. Istri saya berikut itu, istri saya termasuk apa benar itu
Pak Bupati ada istri saya, makanya senyum-senyum di belakang. Benar KPI ini. Pernah baku bantah dulu Kiai Madri di grup ya. Iya, baku bantah istri saya tuh, sering diprotes dia. Tapi dia masuk juga. Sampai ikut dia. Iya. Jadi intinya yang dimaksudkan tadi itu bahwa kita ini sebenarnya bukan hanya calon milioner dan miliarder, tapi kita termasuk orang-orang yang gila. Benar. Bapak mau dijulukin orang yang gila? Bapak ibu gila harta mau? Mau ya, alhamdulillah. Kalau bapak ibu mau diberi atau dijuluki gila harta, selama harta itu digunakan untuk kemaslahatan umat, ya itu boleh. Walaupun bahasa gila harta itu kan terkesan tidak bagus kan, tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yuhibbut taqiyya al-wadiyya. Allah itu sangat cinta, niser, suka, ini baju merah yang makin bercahaya ini Bapak. Suka, senang kepada orang yang banyak hartanya. Apa identik dengan PI ini Pak? Mungkin, bisa saja. Banyak harta. Tak terhitung. Allah suka senang pada orang yang banyak hartanya. Kemudian diperkuat oleh Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufra. Orang-orang yang setaan di harta sakone hartana tak puasa, tak ikut di dalam Ramadan. Bahkan tak sholat. Kenapa? Karena fakir. Banyak orang fakir miskin tak sampai yang tak sholat. Banyak saya tak puasa, berdekat jangan pian saya tak puasa. Maka langsung masuk PI dan kita langsung aja nih. Masuk PI dan kita. Jadi gila harta boleh, tapi kata Rasulullah, harta yang banyak itu as-safiyah. Menjadi hartawan banyak harta, tapi harus dermawan. Ya. Jadi ini setengah gila beliau. Saya juga termasuk, tapi gila harta mau membangun masjid, mau membangun panti asuhan. Kata Imam Ghazali, iri kepada orang yang gila harta bukan karena untuk ibadah itu dilarang. Tapi kalau kita iri kepada orang-orang yang soleh, yang ahli ilmu, banyak hartanya tapi disedekahkan hartanya, itu boleh iri, kata Imam Ghazali, kepada orang yang banyak hartanya tapi dermawan. Jadi saya luruskan tentang gila tadi ya. Kemarin tadi pagi ada orang kaya di Sumeneb ini, setiap membangun perumahan yang dibangun lebih awal itu bukan rumah tapi masjid. Dia bilang ini orang gila ini. Saya heran juga, makanya saya kolaborasi pendapat tadi itu dengan hari ini saya dapatkan orang gila. Saya kira orang gila itu orang yang stres, yang tidak sholat. Ternyata yang dimaksudkan oleh Pak Haji Anik tadi itu orang dari Masal, orang gila itu Prof katanya termasuk orang yang selalu bangun masjid. Identik sama dengan beliau. Mau bangun masjid, bukan mau membangun rumah 7 tingkat ya Pak, tapi bangun masjid. Saya pikir kalau saya terlalu berpanjang lebar terkait dengan bagaimana ke depan, dan kita sudah yakin ya, sudah ada yang bermimpi ya Bapak Ibu. Jangan-jangan bulan Februari ini, amin. Orang yang sukses itu ketika ditanya apa pekerjaanmu, menjawab saya sudah pegawai negeri. Iya kan? Bapak senang kalau menjawab saya pegawai negeri, atau saya sudah di PI, Pegawai dunia. ya, itu di Jepang, di Cina. Tapi kalau di Amerika, ya, di Amerika beda lagi. Kalau ketemu dengan sesama teman berminggu, berbulan, apalagi sampai 10 tahun, sekarang apa jabatanmu? Apakah kamu sudah jadi rektor? Itu. Apakah kamu sudah jadi kepala sekolah? Sudahkah jadi kepala dinas? Dan dikirim pekerjaan, kalau bekerja hanya PNS, tidak menjadi rektor atau tidak menjadi kepala sekolah, itu masih di bawah. Itu prinsip di Amerika lebih tinggi lagi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah sukses, ya, sudah menjadi orang yang kaya raya, maka jangankan menjadi kepala desa, berapa 1 T saja
Ini langsung mau calon nanti. Satu P, Bapak pakai satu P langsung, tidak usah kemana-mana. Jadi. Itu baru kepala desa nanti. Jadi Anggota dewan. Jadi pejabat. Benar prediksi jawaban dari Amerika tadi. Ketika kita sudah aktif berhasil di PI dan OM, bukan hanya kepala desa mau jadi bupati. Bapak di mana, desa mana? Gapura, apalagi dekat ke kota. Calon bupati nanti. Calon bupati. Kalau Bapak ini saya lihat auranya calon gubernur Madura. Penggantinya Bapak Muhammad Nur, wajahnya Bapak Muhammad Nur, satu-satunya orang Madura yang menjadi gubernur di Jawa Timur. Nanti kita dengan PI Pak, kita ngotot ke Jakarta kita bahwa Madura ini harus jadi provinsi. Tidak ada calon gubernur yang kita siapkan. Dari PI Pak, dari PI. Bapak itu siap. Dan dari yang lain ya, sudah ada calon kita. Pertama ganteng ya, masih muda, energi ya, kualitas ilmunya ulama. Saya kiai itu jadi berpura-pura. Kiai, penampilannya dari wajahnya itu sangat tawaduknya, tidak menunjukkan kesombongan kiai, cuman dia karena oleh Kiai Mantri ditunjuk sebagai pemateri di bidang itu. Coba kalau misalnya urgensi PI perspektif Islam langsung pakai surban. Saya menempatkan ya mungkin tidak boleh lah, mungkin harus nasionalisme dan agamis. Mungkin saya dianggap agamisnya, beliau nasionalisme. Untuk jadi gubernur memang beliau ini yang cocok karena paham umum dan paham Keluarga PI banyak. Gubernur mau secepatnya untuk jadi provinsi. Jangan hanya nomor 2 Madura, harus setara dengan Jawa Timur. Siap kan? Siap. Jawabannya PI. Dan bagaimana Pak Salim? Siap ya Pak Salim? Iya. Ini Pak Salim ini Kiai Madri karena saya sama-sama di Pondok Suryalaya ya. Membesarkan pesantren Suryalaya dan sekarang masih tetap jalan Suryalaya itu. Dan banyak masih panjang karena ada tanya jawabnya, maka saya akan menyampaikan pendapatnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh nasional, pernah ketua umum MUI, pernah Rois Nahdlatul Ulama, kapabilitasnya, kredibilitas, keilmuan, RI2. Siapa yang meragukan ini? Apa kata beliau kaitan dengan kripto dan PI ini? Bahwa pendapat beliau saya baca ya, legalitasnya atau kevalidannya nanti kita cek ulang. Ini menjadi referensi saya, nanti kita telusuri. Bahwa kata beliau, kenapa kok agak pucat Bapak ini? Ada yang pucat. Maksudnya takutnya ini Kiai Ma'ruf Amin kan saya antar di awal itu saya bisa saja beda pendapat, seolah-olah saya mendukung PI, seolah-olah dia tidak. Makanya saya kata ada yang pucat waktu itu. Pendet pun. Bukan pucat ya? Bukan. Oh ya mungkin karena agak capek ya. Pendet. Oh pendet capek. Kata Kiai Ma'ruf Amin ya, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berpendapat bahwa meskipun tidak secara spesifik menyebutkan, tahu saya komentar tentang kripto atau PI, bahwa telah menyatakan ya, beliau menyatakan kripto termasuk PI dapat dianggap sebagai harta yang sah dalam Islam. Harta yang sah dalam Islam. Itu interpretasinya, analisisnya saya serahkan kepada Bapak. Pendapatnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot sebagai Ketua Umum PBNU di masanya, sekarang Prof Yahya, Kiai Yahya sekarang. Tapi karena Kiai Yahya ini belum, agak kontroversial juga ini beliau, tapi ini lebih moderat sedikit. Ini Kiai Said Agil Sirot, beliau katakan tentang PI atau kripto, telah menyatakan beliau bahwa NU terbuka untuk mendiskusikan tentang kripto dan PI, terbuka untuk mendiskusikan. Itu
gimana pemahaman kita? Dia tidak menyatakan haram, iya kan? Dia ingin berdiskusi. Kalau perlu kita datangkan nanti, bisa kemah kita datangkan. Asalkan momen mainin. Iya, nanti setelah Iya. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji bin Samsudin, beliau berpendapat, ini tokoh Muhammadiyah ya, boleh berpendapat bahwa telah menyatakan Muhammadiyah secara terbuka terhadap diskusi tentang kriptokurrensi dan teknologi. Nah, ini pendapatnya seperti itu. Kalau saya bisa simpulkan bahwa pendapat para ulama itu memang kontroversi, berbeda. Tapi kalau legalitasnya TI atau kripto itu jelas bahwa ini adalah upaya-upaya kebaikan. Jika misalnya nanti setelah OM tidak ada unsur ribanya, dan saya pikir insya Allah ya, kalau tadi diungkapkan di Bangsul Masyarakat Nahdlatul Ulama, awalnya bank konvensional itu kan sangat ditakuti bahwa kita seolah-olah makan barang haram di situ ya, kemudian seolah riba. Ternyata di konferensi internasional para ulama sedunia memutuskan bahwa bank konvensional pun bunganya itu bukan riba ya, tapi subhat. Yang subhat itu dalam arti ya bukan riba, tapi masih diragukan dalam arti pada umumnya pendapat itu tidak mengharamkan, tidak menganggap bunga bank selain BSI, Bank Syariah Islam, BRI Islam itu juga boleh kita menyimpan uang atau mengambil bagaimana bertransaksi dengan bank-bank konvensional. Di konferensi internasional di tahun 1977 itu disepakati yang mayoritas lebih banyak pendapat yang membolehkan jangankan bank konvensional, apalagi bank-bank syariah. Bank syariah itu tidak apa-apa, kita menyimpan dana kita dan bunganya kita gunakan untuk kemaslahatan. Kira-kira yang Bapak Ibu rasakan ketika menyimpan uang di bank, Bapak Ibu merasa dirugikan atau diuntungkan? Merasa diuntungkan. Saya selalu tidak merasa dirugikan dengan bunga bank itu, insya Allah itu apalagi disepakati oleh pendapat ulama mayoritas itu tidak haram. Saya pikir untuk sementara mungkin ini yang dapat saya sampaikan, bahwa punya legalitasnya mungkin kita lebih pada pendapatnya Kiai Ma'ruf Amin tadi, belum ada keputusan dari beliau halal haramnya, tapi beliau itu melegalkan. Boleh, maksudnya sah. Apa bedanya sah dengan halal? Ya? Sama kan, cuma membedakan dia tidak menyatakan halal tapi sah. Ya, pendapat majelis ulama masih dalam istimbat, pengkajian. NU secara keseluruhan juga masih istimbat, masuk mengkaji, termasuk Muhammadiyah. Saya pikir ini mungkin nanti ada diskusinya ya, ya. Terima kasih. Kapuloto naik motor, naik angkot kakepora. Kenta itu pamator, salah lopok nyumun sapora. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.